Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil video diskusi kami mengenai inhibitor dan inetika enzim. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia, NIM 0609 1382 126058. Perkenalkan, nama saya Vika Amalia Hasanah dengan NIM 0609 13 8 21 26069. Nama saya Putri Natasha dengan NIM 0609 13 82 12 6062. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kreatif, kritis, dan inovatif mengenai materi inhibisi dan inetika enzim. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahamilah materi-materi mengenai inhibisi enzim. 2. Tuliskan atau gambarkan reaksi yang terjadi pada inhibisi enzim. 3. Amati dan rekam bagaimana reaksi yang terjadi pada inhibisi enzim. Kinetika enzim. Kinetika enzim adalah aktivitas enzim yang didasarkan oleh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang amat rendah, kecepatan reaksi pun amat rendah, tetapi kecepatan ini akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Reaksi enzim. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci, serta kecocokan induksi. Lock and key. Menurut teori lock and key, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Sementara itu, hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Inhibitor dapat terbagi menjadi dua, yaitu tidak dapat balik irreversible dan dapat balik reversible. Inhibitor tidak dapat balik adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Inhibitor ini akan merusak enzim sehingga enzim tidak dapat menempel dengan substrat secara permanen. Inhibitor tidak dapat bolak-balik, dapat menyebabkan cacat hingga kematian. Contohnya adalah senyawa disoprofil fluorofosfat yang inhibitor dapat balik atau reversible merupakan inhibitor yang efeknya dapat dikembalikan ke semula atau dapat dikurangi sehingga enzim dapat bekerja seperti sedia kala. Inhibitor dapat balik dapat dibedakan menjadi inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, tetapi sekali terikat tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Jadi penghambat kompetitif adalah penghambatan ini dapat dibalikkan dan diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Sebagai contoh, jika suatu enzim 50% dihambat pada konsentrasi tertentu dari substrat dan penghambat kompetitif, kita dapat mengurangi persen penghambat dengan menambah konsentrasi substrat. Jadi, cara mengatasi
inhibitor kompetitif adalah dengan menambahkan konsentrasi substrat. Inhibitor non-kompetitif adalah zat penghambat yang dapat bergabung dengan enzim bebas atau dengan kompleks ES pada sisi di luar sisi aktifnya. Penghambat berikatan pada sisi non-aktif enzim mengubah konformasi molekul enzim sehingga mengakibatkan inaktivitas dapat balik sisi katalitik. Penghambatan ini berikatan pada kedua molekul enzim bebas dan kompleks ES, membentuk kompleks EI dan ESI yang tidak aktif. Inhibitor unkompetitif. Pada inhibitor tak kompetitif, inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat dengan kompleks ES atau enzim substrat. Kompleks EIS yang terbentuk kemudian menjadi tidak aktif. Jenis inhibitor ini sangat jarang, namun dapat terjadi pada enzim-enzim multimerik. Berikut perbedaan tipe-tipe inhibitor mengenai tempat pengikatan pada enzim dan efek genetiknya. Penggunaan inhibitor. Oleh karena itu, inhibitor menghambat fungsi enzim. Inhibitor sering digunakan sebagai obat. Contohnya adalah inhibitor yang digunakan sebagai obat aspirin. Aspirin menginhibisi enzim COX-1 dan COX-2 yang memproduksi pembawa pesan peradangan, prostaglandin, sehingga ia dapat menekan peradangan dan rasa sakit. Namun, banyak pula inhibitor enzim lainnya yang beracun. Sebagai contohnya, cyanida yang merupakan inhibitor enzim irreversibel akan bergabung dengan tembaga dan besi pada tapak aktif enzim sitokrom C oksidase. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.